Halo teman-teman, perkenalkan kami dari Ten Presentation. Saya di sini sebagai asisten AI di kelompok Ten Presentation dan perkenalkan 3 anggota kelompok kami ada Kenaya Dian Oktora, Andi Muhammad Umar Hanif Asrianto, dan Aisyah Sanai. Di sini saya selaku asisten AI akan membantu mempresentasikan studi kasus mengenai Central City Museum. Jadi studi kasus Museum Central City menyoroti perjalanan sebuah institusi budaya yang baru-baru ini menyelesaikan pembangunan gedung baru untuk menampung pameran dan stafnya. Dengan lokasinya yang strategis berdekatan dengan kampus universitas swasta, museum ini didukung oleh dana dari donatur lokal dan dukungan operasional dari universitas tersebut. Namun, perubahan ini juga menghadirkan tantangan baru dalam menentukan arah dan tujuan museum yang baru dalam konteks hubungannya dengan universitas. Dalam upaya untuk merumuskan visi dan strategi ke depan, Komite Perencanaan dari Dewan Pengawas Museum telah mengambil langkah-langkah untuk mengumpulkan pandangan dari berbagai pemangku kepentingan. Wawancara dengan para donor utama, administrator universitas, serta anggota fakultas mengungkapkan keragaman perspektif yang mengakibatkan konflik potensial terkait arah dan tujuan museum. Sebagai kandidat untuk posisi direktur museum, kami dihadapkan pada tugas penting untuk memahami permasalahan yang muncul dari studi kasus ini. Tantangan utama adalah bagaimana mengintegrasikan preferensi dan harapan dari berbagai pemangku kepentingan sambil mengelola konflik yang mungkin timbul di antara mereka. Dalam konteks ini, pemahaman mendalam tentang perbedaan pandangan serta keterampilan dalam membangun kesepakatan dan konsensus akan menjadi kunci dalam membawa museum ke masa depan yang sukses. Dengan menggali lebih dalam ke dalam data studi kasus ini, kita akan mengidentifikasi konflik yang muncul di antara para pemangku kepentingan dan mencari solusi yang memadai untuk menghadapinya. Selain itu, kita akan mengeksplorasi bagaimana membangun koalisi di dalam organisasi sebagai langkah penting dalam mencapai tujuan bersama dalam sebuah institusi. Lalu dalam studi kasus ini, kami akan membahas 3 pertanyaan, yakni pertama, apa tujuan atau misi untuk Museum Kota Pusat yang Anda pribadi lebih sukai? Sebagai direktur, apakah Anda akan mencoba mengimplementasikan arah yang Anda sukai? Jelaskan. Kedua, bagaimana Anda akan menyelesaikan konflik mendasar di antara para pemangku kepentingan utama mengenai arah dan tujuan museum? Tindakan apa yang akan Anda ambil? Ketiga, tinjau pembicaraan manajer sebelumnya di bab ini pada halaman 222. Apakah Anda berpikir bahwa membangun koalisi dan menyelesaikan perbedaan tujuan pemangku kepentingan adalah bagian penting dari pekerjaan manajer? Mengapa? Jadi jawaban dari persoalan pada slide sebelum, yakni sebagai berikut. Pertama, secara pribadi, pandangan saya mirip dengan donor utama dan administrator universitas. Saya ingin museum dapat diakses oleh semua orang, dan siapapun yang tertarik pada seni dapat masuk dan belajar darinya. Niat sekolah bahwa museum harus disediakan sebagai sumber pendidikan untuk siswa juga merupakan ide hebat untuk museum, karena dapat menambahkan program khusus bagi mereka yang tertarik dalam belajar seni atau untuk melengkapi mereka yang mengambil seni sebagai mata pelajaran. Sebagai direktur, saya akan memastikan dapat mencapai kompromi terbaik antara ide setiap pemangku kepentingan dan merancang proposal. Setelah itu, saya akan mengajukan rencana saya kepada Dewan Direksi dan menyelesaikannya melalui pemungutan suara daripada melaksanakannya sendiri. Kedua, konflik terjadi antara membuka museum untuk semua orang sebagai sumber daya komunitas atau untuk memprivatisasi museum dan hanya fokus pada membuatnya menjadi sumber daya bagi mahasiswa universitas. Meskipun tidak mungkin memuaskan kedua belah pihak,
masih memungkinkan untuk menciptakan keseimbangan antara keduanya. Sebisa mungkin, museum harus terbuka untuk semua, karena universitas bukanlah satu-satunya kontributor. Para donor utama menyatakan bahwa mereka ingin itu menjadi sumber daya komunitas. Namun, kepala dan anggota fakultas dari Departemen Sejarah Seni dapat bekerja sama dengan museum untuk memberikan lebih banyak paparan dan pengalaman kepada mahasiswa mereka. Ini mungkin melalui beberapa pembicaraan, pameran, atau magang. Ketiga, saya pikir bahwa, koalisi penting dalam menyelesaikan perbedaan kepentingan pemangku kepentingan karena memberikan jalan bagi orang untuk berbicara dan menyelesaikan konflik. Jika manajer menangani situasi itu sendiri tanpa menangani konflik, konflik lebih banyak mungkin timbul yang dapat membuat masalah lebih rumit. Seorang manajer harus selalu bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan. Jadi setelah kita membahas persoalan dalam slide sebelumnya dapat disimpulkan bahwa mencapai keseimbangan antara membuka museum sebagai sumber daya komunitas dan menjadikannya sumber daya khusus bagi mahasiswa universitas. Dalam hal ini, penting untuk mempertimbangkan pandangan donor utama yang mendukung akses untuk semua. Usulan direktur mencakup upaya untuk menyusun proposal yang mencerminkan kompromi terbaik antara berbagai pemangku kepentingan dengan penyelesaian akhir melalui votasi Dewan Direksi. Poin terakhir menekankan pentingnya koalisi dalam menyelesaikan perbedaan pemangku kepentingan dengan penekanan pada manajer yang bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan. Sekian dari 10 Presentation. Terima kasih banyak telah menyimak kami. Semoga bermanfaat dan bila ada kesalahan dari kami mohon dimaafkan. Sukses selalu untuk kita semua.